أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan kepada kita sehingga sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kesehatan serta kenikmatan keimanan sehingga dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali ta'lim ini bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan surah Al-Ahzab surah 33 ayat 21 yang menjelaskan bahwa pada diri Rasulullah SAW terdapat suri teladan yang baik yang harus diikuti oleh umatnya. Jadi kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW, maka gerak langkah sehari-hari kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam ayat disebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik, maka barang siapa yang mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyaklah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian ayat ini bahwa pada diri Rasulullah sebagai manusia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia satu-satunya di dunia ini yang mengajak kepada seluruh umatnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Al-Imran ayat 31 disebutkan lagi bahwa qul in kuntum khair, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka ikuti aku, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni segala kesalahan
kita tetap mencintai Allah dan Rasulnya. Apa yang dimaksud dengan mencintai sebagai hamba Allah SWT untuk rukun dan sujud, mengikuti contoh-contoh Nabi kita Muhammad SAW. Apakah kita di dalam kehidupan sehari-hari sudah betul-betul mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW atau belum? Kalau belum, mari kita. Kalau sudah kita benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita tingkatkan di dalam melaksanakan ibadah ini. Bahwa Nabi kita Muhammad SAW di dalam keseharian itu senantiasa mengajak kepada umatnya untuk ruku dan sujud melalui sholat. Maka dalam hadis disebutkan afdhus salam wa silaturahim wa aqta'an wa sholatul lail yadkhuluna jannah. Tebarkan salam. Ini maksudnya agar manusia yang ada di muka bumi ini selalu berdoa menyampaikan keselamatan. Kalau ini dilakukan oleh orang-orang yang merasa ngaku Islam, insya Allah dunia ini damai. Tidak ada pertempuran, tidak ada yang saling memfitnah. Semua timbul kasih sayang, rahmatan lil alamin. Nah, itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka Rasulullah senantiasa wasilaturahim, melaksanakan silaturahim. Rasulullah SAW berhasil menjadikan manusia yang pada saat itu hatinya keras untuk melawan ataupun menolak kebenaran datang dari Allah SWT, dengan melalui silaturahim itulah timbul kasih sayang, saling mencintai, timbul suatu persaudaraan, membentuk kekuatan yang sangat luar biasa. Maka dengan kasih sayang yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, sehari semalam adalah 5 waktu di mana di masjid, karena ada undangan langsung dari Allah SWT. Dalam surat Al-Maidah disebutkan wa idza nadaitum illa sholati takhudhuha huzwa wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Apabila kamu semua diseru, diundang oleh Allah SWT, maka segera datang. Kemana? Ke masjid. Ya, undangannya bagaimana? Yang selalu didengungkan itu kalau mengagungkan Nabi Muhammad SAW jutaan, ya, yang mengagungkan, yang mengajak kepada Allah, ya, sehari 5 kali dengan sebutan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, aku bersaksi, ya, tidak ada Tuhan selain Allah SWT. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Itu didengungkan, disampaikan. Ya, kalau ini, ya, undangan itu mereka mendengar benar-benar beriman, itu akan segera datang berduyun-duyun mengagungkan nama Allah SWT, mengikuti contoh-contoh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa pada saat ini, ya, saudara-saudara kita yang mengaku Islam tidak merespon, ya, karena apa? Karena Allah SWT telah mencukupi kehidupan dunia. Apa yang diinginkan tercukupi semua, sehingga lupa kepada Allah SWT yang memberikan kecukupan, yang memberikan semua apa yang dibutuhkan, dijamin oleh Allah SWT dan tidak pernah berhenti. Selama manusia masih hidup di dunia, kebutuhan di dunia itu lengkap, sehingga banyak yang lupa tentang
nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Ya, hanya orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, begitu diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka segera hentikan semua aktivitas yang kita hadapi dalam waktu 24 jam itu, kegiatan-kegiatan manusia selama diberikan kesehatan itu aktivitas selalu. Tapi ketika ada undangan, ya hayya sholat, ya mari menuju kebaikan, tinggalkan semua. Kemudian ditegaskan lagi di dalam surah Al-Jumu'ah, surah ke-62 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah. Wahai orang-orang yang beriman, hentikanlah jual belimu, transaksimu, kegiatanmu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa di sini setiap khotib, setiap Jumat selalu mengajak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena pentingnya sholat. Karena pada saat manusia nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dikumpulkan kepada mahsyar, pertanyaan yang pertama adalah sholat, tidak yang lain. Tidak pejabatannya, tidak hartanya, tidak anak-anaknya, tidak ilmunya. Ya, yang ditanyakan adalah sholat. Dalam hadis berikutnya, amalu man yuhasabu bil amri yaumal qiyamati sholat. Fa in rujjatul sa'ilu amali, fa in shalihat sa'ilu amali. Fa pertama-tama anak cucu Adam ketika dikumpulkan kepada mahsyar, pertanyaan yang pertama adalah sholat. Kalau sholatnya sempurna, maka aktivitas beribadah kita dinilai sebagai nilai pahala, diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan amal-amal kebaikan diterima semua. Termasuk pada hari ini kita duduk berapa menit di sini karena ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itu diberikan nilai pahala yang sangat luar biasa. Padahal waktunya singkat, waktunya sangat pendek, tapi kemurahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang yang beriman. Maka ketika kita melaksanakan sholat sunnah fajar 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan isinya. Rakaat al-Fatih khairun minha wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau paham tentang hadis ini, maka mereka akan berjulun-julun walaupun sambil merangkak datang ke masjid ya untuk melaksanakan salat sunnah fajar. Tapi karena saudara-saudara kita tidak memahami tentang nilai yang sangat besar yang nanti Allah akan berikan pada saat di akhirat nanti, bahwa inilah nilai pahala, nilai-nilai kebaikan yang dilaksanakan pada saat pagi hari menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan nilai yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita menjaga sholat 5 waktu ini, maka amal-amal sekecil apapun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan catatan. Ya, semua kita tercatat, tidak ada yang lepas sedikit pun dari bangun tidur sampai tidur kembali. Maka orang-orang yang beriman yang mengikuti contoh-contoh Nabi kita Muhammad SAW disebut dalam ayat wa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan kemenangan, kesuksesan ketika hidup di dunia karena menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Nah, itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW melalui silaturahim. Kemudian berikutnya pada saat bersilaturahim wa atiqaan, memberikan makan. Ya, itu hadis ini menjelaskan bahwa karena
kasih sayangnya antara saudara yang satu dengan yang lainnya, mengikhlaskan wa anfaqu mimma razaqnakum, memberikan daripada rezekinya sebagai bukti kasih sayang. Nah, kemudian kalau itu termasukkan malamnya wasilatul lail, salat malam, bangun malam sebagai tanda bukti kepada Allah, bukti bersyukur, itu adalah salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis berikutnya, setelah kita dilaksanakan semua, ya dahulu jalan, silakan masuk ke dalam surga. Ya, jadi kembali kita bahwa mencintai Allah dan Rasulnya itu adalah untuk menuju hari yang selama-lamanya. Di akhirat nanti maka balasannya adalah surga, jannatul ad, tempat yang sangat indah, tempat yang sangat mulia. Wa ridwan minallah, Allah meridhoinya kepada semua orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan yang senantiasa mengikuti perintah Allah dan Rasulnya adalah jaminannya surga. Nah, semoga kita semua ada di dalam ayat ini, bahwa setiap saat kita akan mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad SAW sebagai dasar untuk melakukan ibadah karena Allah Subhanahu